Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa syarikul wa'adal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, terutama dalam syiar YouTube Buya Pasaman Timur sebagai wadah untuk bersyiar kepada umat. Berkah dan rahmatnya adalah salah satu waktu. Salah satu bernama waktu adalah kesempatan yang selalu diberikan oleh Allah. Dalam masa kesempatan yang diberikan dalam waktu yang sangat kita muliakan ini, saya dengan YouTube Buya Pasaman Timur selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Tentunya fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menuju kemaslahatan umat mencapai ketauhidan dirinya kepada Tuhan. Tauhid diri ini sangat penting para jemaah sekalian. Melaksanakan perintah bagian daripada syariat untuk bertauhid, tetapi memperjalankan diri dengan tajalinya itu butuh bimbingan. Berwawasan kepada Tuhan sangatlah penting untuk menjadi dasar sebuah niat. Berwawasan tentang Tuhan, awal diri adalah Tuhan. Dikala Tuhan ada dan diri ada, belum terjadi perintah karena zat belum dijadikan sebagai kodrat iradat, sebuah permintaan. Belum ada di saat itu permintaan dan yang meminta kecuali berkehendak.
Dalam masa itu ada kata yang berkata, ada akulah berkehendak kepada diriku sendiri. Sejarah ini akan terungkap kembali pada hayat yang kebenaran yang paling tinggi. Usuluddin, awal adal usul daripada agama adalah diri. Kalau dalam mentadabur kajian keinsanan kita tidak memiliki kemampuan, ini akan membuat keterbenturan atau keterhambatan dalam berkeyakinan kepada Allah. Masa lalu kita adalah masa lalu sebuah wujud yang belum ada bernama dan tidak akan pernah ada namanya. Itu masa lalu. Masa lalu inilah tempat kita menuju kembali kepada awal dari masa lalu itu adalah ada. Antara ada dengan tiada ini adalah suatu wujud yang nyata. Ada dia nyata tapi tidak terlihat nyata. Tiada dia tiada tapi dia terlihat tiada tapi dia ada. Prasangka seperti ini adalah prasangka masa lalu yang dibutuhkan keyakinan yang tinggi untuk menyatakan kajian wujudnya kaji ini. Persiapan batin dan hati serta iman adalah salah satu kebutuhan mutlak dalam bertadabur atau mengkaji atau bermujahadah. Kalau semangat kita ini dijadikan sebagai alasan atau dorongan untuk kita bisa berbuat dan bisa merasakan dan melihat, itu tidak akan bisa pernah terjadi kecuali timbul kesadaran mutlak bagi diri tadi adalah usuluddin, mengingat kembali masa lalu dalam agama kita. Terkenangnya masa lalu dan terjadinya sejarah membuat kita menjadi jabariyah atau mengkaji kembali. Disinilah segala sifat ketindakan, sifat keumatan dan ketuhanan akan muncul kalau kita selalu berpikir ke masa lalu tentang wujud awal diri mula jadi. Tapi kalau kita sudah mendapatkan, hanya kalau kita sudah tahu agama ini menjadi syariat dan tidak mau tahu awal agama ini adalah hakikat, ini membuat kita hilang rasa di dalam beragama. Hilang rasa keumatan, rasa ketuhanan, rasa menjadi umat, rasa menghadap Tuhan. Dasar sebuah hati dan pandangan tidak bisa bertajali atau bergerak. Kenapa? Karena kita belum menyelesaikan sejarah. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dasar utama daripada hati ini adalah sejarah. Kenapa? Allah itu menjadikan dia Tuhan bagi diri kita tidak semudah apa yang kita kerjakan. Kepatuhan dan ketaatan itu dalam beribadah bukan syarat untuk berilmu. Kepatuhan dan ketaatan itu setelah ada seseorang mengalami masa ilmu. Tapi kalau kita belum mendapatkan masa ilmu, ini kepatuhan dan ketaatan tadi atau dikatakan dengan sami'na wa ta'na, ini akan menjadi suatu amaliyah saja. Apa yang dikatakan amaliyah saja? Sesuatu yang berharga kita tidak dapati, tapi kita ada di tempat yang berharga, tapi kita tidak dapat. Padahal moto Islam ini intan di dasar laut. Nah, bagaimana kita mengambil intan di dasar laut?
Intan di dasar laut, sesuatu yang berharga ada pada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Tidak bisa dijangkau oleh akal. Bagaimana bisa? Kedalaman laut, dengan alat apapun kita berupaya mendapatkan intan tadi, tidak akan pernah kita berhasil. Tetapi bagi kita yang berpikir, apalah tubsirun, kenapa kamu tidak berpikir? Pikir ini akan mendatangkan bantuan powernya bernama iman. Iman, dia melihat dan menatap, dan dia akan munculkan suatu turbo dari iman. Itu namanya ilmu. Dengan kekuatan ilmu dan panggilan serta kekuasaan Allah dalam berkehendak, intan sampai di dalam tangan. Intan sampai di dalam genggaman tanpa menyentuh air. Inilah yang kita katakan orang yang berbuat dengan ilmunya. Kalau kita menghadapi hakikat ketuhanan ini tidak mengandalkan atau mendirikan suatu keyakinan yang sangat kuat, tentulah ini menjadi sebuah hambatan yang sering kita dengarkan dengan mengeluh. Seperti juga saya sebagai penuntun rohani, saya ini mungkin guru yang ke-100 atau lebih. Murid-murid saya orang yang sudah capek dalam pencarian. Kenapa? Karena posisi yang dipikirkan nilai intan tadi, dia terganggu oleh nilai intan, dan dia tidak berpikir untuk menyelam di laut yang sangat dalam. Nama lautnya adalah ma'rifat, lautan ma'rifat. Nama intan ini disebut dengan wujud. Bagaimana kita bisa membuat suatu perantara untuk mendapatkan sebuah intan dengan syarat harus yakin? Tidak ada yang bisa mewakili keyakinan kita untuk mendapatkan intan tersebut. Begitu juga hakikat yang sebenarnya, menjadikan Allah suatu wujud bernama Tuhan yang akan disembah, mendirikan, bukan menjadikan. Allah itu memang Tuhan, tapi belum tentu menjadi Tuhanmu. Kenapa? Dia tidak jadi Tuhan bagi orang yang tidak bisa menyembahnya. Laksana sebuah doa. Allah senang dengan orang yang meminta kepadanya, tapi Allah juga tidak suka kalau orang itu hanya bisa meminta tanpa dia bisa menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menjadikan Allah sewujud Tuhan pada diri perlu persyaratan hakikat, persyaratan wujud, persyaratan batin, persyaratan sir, dan persyaratan kodrat. 4 tadi persyaratan. Ini perlu dan wajib didirikan. Mendirikan inilah yang tidak dibentangkan di dalam Alkitab Al-Quran, yang bersifat ilmu, yang bersifat syarak, syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat, tidak ditayangkan dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz Al-Quran. Al-Quran tidak menyatakan pelajaran
yang bersifat hakikat, warikat dan ma'rifatnya, tetapi dia menyatakan bahwasan yang dibaca ini syaratnya memahami hakikat, warikat dan ma'rifat. Maka tidak bisa Al-Quran dijadikan sebuah hayat akliyah kita, sebuah kehidupan akal dan penterjemahan secara akal. Ini tidak bisa, apalagi diperbandingkan kepada kitab-kitab sunnah atau dikatakan kitab-kitab mukjizat. Al-Quran bukan kitab mukjizat, tetapi Al-Quran adalah kodratnya wahyu, ayat suci. Dia adalah wahyu yang berawal dari kauni, qudsi, kudus dan wahyu. Wahyu ini diilhamkan kepada Muhammad menjadi syafaat. Dan ini adalah bahasa tuntunan rohani. Maka kalau bahasa makna tidak akan bisa menjadi suatu perdebatan atau suatu pengelurusan akidah. Karena makna ini dituntut pemahaman dulu yang lebih dalam. Bahkan pemahaman tidak akan pernah kita pahami atau kita paham sebelum Allah buka pemahaman diri kita. Al-Baqarah 269. Tidak mungkin kita langsung paham kalau tidak melalui proses tuntunan. Begitu juga sebaliknya, memahami hakikat Tuhan untuk menjadi Tuhan pada diri kita perlu persiapan kodrat. Perlu persiapan kodrat. Hakikat ketuhanan yang bernama Allah akan mendapatkan kodrat sejatinya untuk bisa berhadapan dengan wahyunya. Kalau lapisan dari kodrat yang akan menjadi tataan, ini akan sulit. Ibarat kita membeli rokok, yang kita beli itu adalah bungkusnya. Kalau bungkusnya ini dituntut seperti rokok, ya tidak mungkin bisa terjadi. Begitu juga sebaliknya, kalau tubuh ini sebuah penampakan atau pantulan, terus kita bicara dengan pantulan, itu tidak masuk akal dan tidak mungkin bisa terjadi. Silakan saja bicara dengan bayangan-bayangan kita. Tetapi kalau kita bisa menjadikan patokan di dalam diri ada diri yang berdiri, begitu kita bertemu dia adalah bukan sebuah diri tetapi sesuatu yang berdiri. Ini tuntutan imannya sangat tinggi, jemaah. Jadi solusinya hanya satu. Carilah guru yang tepat, yang memang diarahkan oleh ilmu, oleh Allah dalam bentuk wahyu dalam Al-Quran, yaitu mursyid. Mursyid atau mursyada dalam Al-Kafi itu sangat dijelaskan, tidak akan mungkin kamu bisa mencapai suatu tanpa tuntunan. Al-Mursyada. Tentulah kita berpikir ibarat kita menuntun seseorang menyeberang jalan. Tentu yang menuntun ini adalah orang yang ada di jalan itu. Nah, ya, yang berhak. Siapa yang ada berhak di jalan tentu adalah petugas. Dia aja tidak petugas, tapi dia bisa menuntun tanpa dia tahu menyeberangkan di penyeberangan, tapi taunya asal menyeberang. Nah, inilah guru yang belum berhak atau ada haknya. Dengan demikian, pemahaman yang mengajar dengan yang diajar adalah satu
hakikat, satu kodrat, guru yang hak, murid yang hak, dan ilmu yang hak. Ini hanya jodoh yang bisa. Kalau memang jodoh amir diri, ahli diri, dia akan datang. Tapi mintalah kepada Allah, jangan dicari pakai motor. Tapi memohon kepada Allah untuk didatangkan ahli diri. Mana yang terasa sama kita, itulah ahli diri kita. Mana yang diakui oleh rohani kita, itu ahli diri kita. Jadi dengan demikian, hadirin dan jamaah, Allah, kembali saya ingatkan, Allah adalah sewujud Tuhan. Allah adalah Tuhan. Tetapi menjadikan dia Tuhan butuh syarat-syarat mutlak di diri kita. Menjadikan dia Tuhan itu maknanya seperti apa? Allah apabila berkodrat Tuhan setelah ada umat yang menyembahnya. Allah, kedudukan martabat Allah dan kedudukan serta prasangka, dia sangat mengharapkan tingkatan prasangka diri kita kepadanya. Prasangka ini bukan praduga, tapi kedudukan. Kalau ada Tuhan bernama Allah, kedudukan di dirimu seperti apa dan duduknya di mana? Bukankah Allah itu Kisultanil Azim Wazil Manil Khadim? Bukankah dia seorang penguasa, sewujud penguasa dan menguasai? Dan itu bersifat nyata. Wazil manil khadim, nyata. Yang tidak nyata juga ada golongannya, tapi Allah tidak menyatakan yang tidak nyata itu adalah bagian darinya. Tapi Allah katakan, alladzina yu'minuna wa bil ghaibi wa yuqimunna sholah. Maknanya diwajibkan kepadamu yakin kepada yang gaib, wa yuqimunna sholah, tentunya yang ada berdiri di dalam sholat, jadi yang ada bermakom-makomnya sholat. Sholahu dhaim, yaitu gaibnya berhubungan batin dalam tajalli sholat. Ini yang dikatakan zahiru rabbi wal batinul abdi. Bagaimana mengimani ketuhanan dari zahirnya, bersifat zahirnya Allah pada diri, dan bersifat batin Allah pada diri. Tapi zahiru rabbi, zahir itu akan menuju ketuhanan, dan batinul abdi, dan batin itu akan berkodrat keumatan. Jadi kalau ada kodrat batin bagi Allah, berkodrat umat. Kodrat zahir berkodrat Allah, berkodrat Tuhan. Iman inilah mengikuti perjalanan tauhid atau iman, dibutuhkan kemantapan niat dan kesungguh-sungguhan. Kesungguh-sungguhan kita tidak akan bisa diwakili oleh sejarah apapun untuk membuat hati bertuhan, kecuali kesadaran di dalam berilmu dan dalam beriktikaf kepada Allah. Carilah tuntunan yang tepat, carilah pembimbing yang tepat. Jangan kita terlena dengan sebuah gebiar, tapi terlenalah sebuah panggilan kenyataan hati. Apabila ingin sesuatu, berdoalah, istikharahlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Pasangan dirimu
tidak jauh dari kamu, insya Allah. Tidak ada kata dekat dan jauh, melainkan sesuatu. Tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Barakallah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Insya Allah dengan wawasan dan pencerahan ini mudah-mudahan bisa kita berpikir, asal kita tidak melaksanakan sesuatu perintah dengan segala cara. Setiap perintah itu ada caranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.